Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Andi Mareta, Pendidikan Sejarah 2018 kelas Indralaya. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari MK Media dan Sumber Belajar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis karakteristik, kelebihan dan kekurangan dari media pembelajaran. Yang pertama itu ada karakteristik media pembelajaran, yaitu media audio. Media audio ini yaitu media yang berkaitan dengan indera pendengaran. Pesan yang akan disampaikan itu dituangkan dalam lambang-lambang auditif, baik verbal maupun non-verbal. Beberapa jenis media termasuk dalam kelompok ini adalah radio. Nah, radio ini merupakan perlengkapan elektronik yang dapat digunakan untuk mendengarkan berita yang sangat bagus dan aktual. Dapat juga mengetahui beberapa kejadian dan peristiwa-peristiwa penting dan baru, masalah-masalah kehidupan dan sebagainya. Nah, kelebihan dari media audio ini adalah harganya murah, variasi program lebih banyak daripada TV. Selanjutnya sifatnya mudah untuk dipindahkan, juga dapat digunakan bersama-sama dengan alat perekam radio sehingga dapat diulang dan diputar kembali. Juga dapat merangsang partisipasi aktif pendengaran mahasiswa, serta dapat mengembangkan daya imajinasi seperti menulis, menggambar dan sebagainya. Nah, kekurangan dari media audio ini adalah media audio ini memerlukan suatu pemusatan pengertian pada suatu pengalaman yang tetap dan tertentu, sehingga pengertiannya harus didapat dengan cara belajar yang khusus. Kekurangan selanjutnya yaitu media audio yang menampilkan simbol digit dan analog dalam bentuk auditif yang bersifat abstrak, sehingga pada hal-hal yang tertentu memerlukan bantuan pengalaman visual. Kekurangan selanjutnya yaitu karena abstrak, tingkatan pengertiannya hanya bisa dikontrol melalui tingkatan penguasaan perbendaharaan kata-kata atau bahasa yang telah tersusun. Kekurangan selanjutnya, media ini hanya akan mampu melayani secara baik bagi mereka yang sudah mempunyai kemampuan dalam berpikir secara abstrak. Selanjutnya, penampilan melalui ungkapan perasaan atau simbol analog dalam bentuk suara harus disertai dengan pembendaharaan pengalaman analog tersebut pada si penerima. Selanjutnya yaitu ada media visual. Nah, media visual ini berbasis image atau perumpamaan, memegang peranan yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Media visual dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan. Media visual ini dapat pula menumbuhkan minat siswa dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia yang nyata. Agar menjadi efektif, media visual ini sebaiknya ditempatkan pada konteks yang bermakna, dan siswa harus berinteraksi dengan visual atau image ini itu untuk meyakinkan terjadinya proses informasi. Yang termasuk dalam kelompok ini yaitu gambar, representasi, diagram, peta, grafik, dan film strip. Nah, kelebihan dari media visual ini yang pertama adalah analisa yang tajam. Dapat membuat orang benar-benar mengerti isi berita dengan analisa yang lebih mendalam dan dapat membuat orang berpikir lebih spesifik tentang isi tulisan. Yang kedua, dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik. Yang ketiga, media visual memungkinkan adanya interaksi antara peserta didik dengan lingkungan sekitarnya. Yang keempat, kelebihannya yaitu dapat menanamkan konsep yang benar. Yang kelima, dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru. Dan yang keenam, itu meningkatkan daya tarik dan perhatian peserta didik. Oke, lanjut ke
kekurangan dari media visual yaitu lambat dan kurang praktis. Yang kedua, tidak adanya audio. Media visual ini hanya berbentuk tulisan, tentu tidak dapat didengar, sehingga kurang mendetail materi yang akan disampaikan. Yang ketiga, visual yang terbatas. Media ini hanya dapat memberikan visual berupa gambar yang mewakili isi berita. Yang keempat, biaya produksi cukup mahal karena media cetak harus mencetak dan mengirimkannya sebelum dapat dinikmati oleh masyarakat. Oke, yang ketiga itu ada media audio visual. Media audio visual ini adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi kedua jenis media auditif dan media visual tadi. Nah, media audio visual merupakan sebuah alat bantu audio visual yang berarti bahan atau alat yang dipergunakan dalam situasi belajar untuk membantu tulisan dan kata yang diucapkan dalam menularkan pengetahuan, sikap, dan ide. Nah, di sini ada jenis-jenis media audiovisual. Yang pertama itu adalah media audiovisual gerak. Media audiovisual gerak ini adalah media instruksional modern yang sesuai dengan perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi karena meliputi penglihatan, pendengaran, dan gerakan, serta menampilkan unsur gambar yang bergerak. Jenis media yang termasuk dalam kelompok ini adalah televisi, video, dan film bergerak. Kedua, media audiovisual diam. Media audiovisual diam ini yaitu media yang menampilkan suara dan gambar diam seperti film bingkai suara atau sound slide saja. Nah, film bingkai ini adalah suatu film transparan yang biasanya dibungkus bingkai berukuran 2,2 inci terbuat dari karton atau plastik. Selanjutnya, film merangkai suara. Nah, berbeda dengan film bingkai, gambar atau frame pada film merangkai berurutan merupakan satu kesatuan. Ukurannya sama dengan film bingkai yaitu 3, mm. Jumlah gambar satu roll film merangkai antara 50 sampai 75 gambar dengan panjang kurang lebih 100 sampai 130 tergantung isi pada film itu. Nah, selanjutnya itu kelebihan dari media audiovisual ini. Yang pertama, pemakainya tidak membosankan. Kedua, hasilnya lebih mudah untuk dimengerti dan dipahami. Kekurangannya yaitu pelaksanaannya perlu waktu yang cukup lama. Yang selanjutnya, pelaksanaannya itu memerlukan tempat yang luas dan biaya yang relatif lebih mahal. Selanjutnya, media audiovisual ini tidak dapat digunakan di mana saja dan kapan saja, karena media audiovisual ini lebih cenderung tetap di suatu tempat, seperti halnya misalkan di dalam ruangan kelas, dalam kita belajar. Nah, selanjutnya itu ada media multimedia. Media multimedia ini merupakan kombinasi dari berbagai media yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu media audio, video, dan grafis, dan sebagainya. Multimedia diarahkan kepada komputer yang dalam perkembangannya sangat pesat dan sangat membantu dalam dunia pendidikan. Media internet yang merajalela dan telah memberikan pengaruh positif dalam pelaksanaan pembelajaran, diantaranya dengan adanya program e-learning seperti yang kita lakukan saat ini dalam masa pandemi COVID-19 ini. Juga e-education dan lain-lain. Nah, kelebihan dari media multimedia yaitu memberikan kemudahan kepada siswa untuk belajar secara individual maupun kelompok. Selanjutnya, memberikan kemudahan bagi guru dalam menyampaikan materi. Media komputer juga memberikan rangsangan yang cukup besar dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Dapat digunakan secara individu sehingga siswa lebih leluasa dalam mengerjakannya. Selanjutnya, tidak membutuhkan waktu yang lama dalam mengerjakan media ini. Bersifat interaktif sehingga siswa langsung mendapatkan feedback atau balikan dari media yang dikembangkan ini. Selanjutnya, dilengkapi fitur-fitur pendukung seperti background, volume
yang dapat diatur besar kecilnya suara. Juga siswa bisa mengakses internet dari tombol link yang telah tersedia. Nah, kelemahan dari media multimedia ini harganya relatif mahal sehingga belum dapat dijangkau oleh seluruh sekolah yang untuk menyediakannya. Selain itu, memberikan pengaruh positif dalam memberikan dampak negatif terhadap siswa apabila guru kurang melakukan kontrolnya terhadap peserta didik, sehingga memberikan kemungkinan bagi siswa untuk membuka situs-situs yang tidak mendidik. Nah, juga media multimedia interaktif ini hanya terbatas pada pokok materi penggunaan perangkat lunak grafis saja. Nah, selanjutnya itu ada media realita. Mohon maaf, itu saya ralat media realia. Nah, media realia ini adalah benda nyata. Benda tersebut tidak harus dihadirkan di ruang kelas, tetapi siswa dapat melihat secara langsung ke objek. Kelebihan dari media realia ini adalah dapat memberikan pengalaman nyata kepada siswa, misalnya untuk mempelajari keanekaragaman makhluk hidup, klasifikasi makhluk hidup, ekosistem, dan organ tanaman. Kelebihan dan kekurangan media realia ini, yang pertama, dianggap medium yang paling mudah diakses dan lebih menarik perhatian. Juga mampu merangsang imajinasi dan memberikan pengalaman belajar secara langsung. Kekurangannya, ukurannya yang terlalu besar, maka untuk dibawa ke ruangan sangat sulit. Dan terlalu kecil juga, itu seperti kuman. Kadang juga bisa membahayakan jika media yang digunakan seperti buaya ataupun ular, yang selanjutnya tidak bisa memberikan hasil belajar yang sama. Juga informasi yang akan disampaikan terkadang tidak sampai kepada audiens. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai jenis-jenis, karakteristik, kelebihan dan kekurangan dari media pembelajaran ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.